Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Jalan Bahureksa. Di Jalan Bahureksa juga dulu ada sebuah rumah yang terkenal dengan cerita horor, namanya rumah ambulan. Betul, rumah ambulan. Katanya ambulannya sudah dipindahkan, tapi balik lagi ke rumah yang ada di sana di Jalan Bahureksa. Dan sebentar lagi kita akan melewati landmarknya Jawa Barat, namanya Gedung Sate. Nah, Gedung Sate ini sangat erat kaitannya dengan rencana pemindahan ibu kota dari Batavia atau Jakarta ke Bandung. Kalau sekarang IKN rencananya akan dipindahkan ke Kalimantan ya. Nah, ternyata pada masa Hindia Belanda, ibu kota sudah akan dipindahkan ke Bandung. Karena dari dulu Jakarta sudah diprediksi akan bahaya dengan air. Yang pertama banjir, dan yang keduanya dikarenakan saluran sanitasi airnya buruk, maka di sana terjadi wabah malaria. Nah, dan dibangunlah Gedung Sate yang tadinya untuk ibu kota negara. Tapi pembangunan ibu kota negara di Bandung jadi diselesaikan karena biayanya habis oleh Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya mesti dibangun itu hanya dua bangunan. Yang pertama Gedung Sate, dan yang keduanya Museum Wasit Telegraf. Yang dibangunnya itu pada tahun 1920 sampai 1924, 4 tahun pengerjaannya. Nah, ini dia bagian belakang Gedung Sate. Mohon maaf kita tidak melewati depan Gedung Sate ya, karena depan Gedung Sate jalannya lagi ditutup. Ada ulang tahun Brotherhood yang ke-36 untuk motor. Nah, ini bagian belakang Gedung Sate. Kita lihat, yang sini ada sate. Satenya sate kambing atau sate ayam. Sambil dilihat, sambil dihitung ada berapa jumlah dagingnya. Nah, ini bagian belakang Gedung Sate. Coba dilihat, satenya sate kambing atau sate ayam deh. Ada berapa jumlah dagingnya? Nggak tahu? Satenya kurang ya. Berapa? Ya? Betul, ada 6. Ternyata yang ada di atas Gedung Sate itu bukan sate, tapi itu adalah sebuah penangkal petir yang diberi hiasan seperti ornamen bunga lotus. Ada juga yang bilang seperti ronce bunga melati, yang pastinya jumlah ornamen tersebut berjumlah 6. Nah, 6 ini melambangkan biaya yang dihabiskan untuk pembangunan gedung tersebut, yaitu 6 juta gulden, mata uang Belanda yang sama dengan kurang lebih 400 miliar. Wah, sekarang mungkin udah triliunan. Gedung Sate juga mempunyai nama asli. Nama aslinya Gedung Hebe. Nah, Hebe itu singkatan dari Government Bedrijven. Ada yang bisa menyebutkan? Susah ya, dikumur ya. Nah, itu dikarenakan susah menyebutkannya, akhirnya orang Bandung memberi nama gedung tersebut dengan sebutan Gedung Sate. Karena di atasnya ada yang menyerupai sate, biar gampang ucapannya, biar gampang diingat. Tapi untung pada zaman dulu yang lagi viralnya sate. Kebayang kalau pas zaman dulu yang lagi viralnya itu cilok, mungkin namanya jadi Gedung Cilok ya, enak dengarnya. Pas di TV ada berita seperti ini, Bapak Ridwan Kamil sedang rapat di Gedung Cilok. Bayangkan kan dengarnya? Gedung Sate ya. Ada di sini Bapak Ibu akan ternyata ada yang pernah nonton film Dilan. Nah, kalau pernah nonton film Dilan pasti nggak akan asing dengan sekolah di sebelah kiri. Nah, di sini ada Semen 20 Bandung. Sekolah ini sempat viral karena pernah digunakan sebagai tempat syuting film Dilan. Nah, ini sekolahannya Dilan ya, sebelah kiri. Tapi sekarang Dilannya udah lulus ya. Iya, sekarang Dilannya udah kerja di Bandros ya. Dan udah teh, jangan lihat terus teh sekolahnya teh. Nanti kamu rindu, kamu gak akan kuat karena rindu itu berat. Ya. Dilan bencana ya. Dan di sebelah kanan kita di sini ada Plaza Istiqomah. Plaza Istiqomah ini adalah salah satu masjid unik di kota Bandung karena di atasnya tidak mempunyai kubah. Selain itu, sebelum dijadikan masjid, dulunya tempat ini adalah sebuah taman, namanya Taman Citarum atau Citarum Plain. Di Taman Citarum dulu ada sebuah monumen, namanya Monumen Radio Niro. Nah, Radio Niro adalah radio kabel yang menghubungkan antara Bandung dengan Belanda, dan jadi cikal bakal adanya handphone. Radio pemancarnya berada di kawasan Gunung Malabar atau Gunung Puntang.
yang sekarang di sana telah menjadi tempat wisata berkemah, dan di sana juga ada kedai kopi milik Anji, namanya Bird. Tapi monumen yang ada di sini telah dihancurkan karena monumennya tidak menggunakan busana, alias kelihatan pantatnya. Dikarenakan tidak pantas, akhirnya monumen tersebut dihancurkan dan diganti menjadi masjid. Pada saat pertama kali nelpon ke Belanda, suara pertama kali yang terdengar adalah Halo Bandung. Hanya ada lagu Halo Bandung, ciptanya Witege van Dor. Tapi bukan Halo Halo Bandung ya, beda. Nah, lagu Halo Bandung itu lagunya berbahasa Belanda, yang mengisahkan seorang anak yang kangen dengan ibunya di Belanda. Tapi pas nelpon yang kedua, ibunya telah meninggal. Nah, yang pernah dengar lagu Halo Bandung nanti bisa searching di YouTube ya. Ada lagu Halo Bandung. Nah, Witege van Dor penciptanya 3 minggu kebelakang baru saja meninggal. Namanya Witege van Dor atau Alim. Ya. Nah, barangkali di sini Bapak Ibu akan teteh ada yang mau bikin video estetik di Bandung atau bikin video vintage, nggak bisa backsound lagunya itu pakai lagu Halo Bandung, bagus juga. Nah, dan di sini Bapak Ibu akan lihat ada yang pernah berkeliling pulau-pulau di Nusantara, ada yang pernah berkeliling pulau-pulau, ada yang pernah? Belum? Kalau sama saya diajak berkeliling pulau-pulau, ada yang mau? Yang mana? Pulau apa? Sama terus sini. Benar. Yang mau coba pegangan dulu kursi ya, kursi pegangan. Karena sebentar lagi kita akan menyeberang Riau menuju ke Lombok. Hebat. Hanya di Bandung dan hanya di Bantos dengan tiket Rp20.000 kita bisa berkeliling pulau-pulau di Nusantara. Ya. Tadi kita ke Riau udah, sekarang mau lewat Riau baru ke Lombok ya. Dari Lombok ke Aceh, dari Aceh Kalimantan. Nah, Bapak dari Kalimantan nanti mau turun di sana nggak? Nanti kita lewat juga Kalimantan. Setelah Kalimantan ke Belitung, ke Sumatera. Ya. Lewat. Nah, dan di Lombok ini juga di sini menjadi salah satu kawasan kulineran di Kota Bandung kalau siang. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau cari kuliner kalau siang, nah di Jalan Lombok ini salah satu tempatnya. Nanti kita akan lihat kulinernya ada apa saja ya. Nah, di belakang juga tadi di Jalan Citarum ada kuliner yang viral juga kalau malam, namanya cuangki sambal hijau. Nah, ada di belakang. Yang sempat viral di TikTok kan. Tapi lebih kalau cuangki lebih viral yang di dekat Braga, tadi ada di Jalan Kritis Kemerdekaan, namanya cuangki JPK. Nah, kalau malam-malam gini di cuangki JPK itu artinya panjang sekali ya, ramai. Nah, yang suka gudeg ini ternyata nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, karena di sini juga ada gudeg Banda di depan di sebelah kanan. Selain gudeg Banda, nah kalau pagi-pagi di sebelah kiri di sini ada yang antri panjang. Nah, dari jam 7 sampai jam 10 pagi biasanya di sini ada yang antri. Ada yang antri kopi sinar pagi atau kopi saring khas Pontianak. Harga cemilan sama kopi saringnya harganya mulai dari Rp10.000. Hanya kalau pagi-pagi di sana antri. Kalau saya mau mencari yang lain ya, karena keburu lapar. Nah, dan di depan juga, oh udah tutup. Nah, di depan di bawah pohon di sana kalau siang juga sama. Tadi baru tutup maghrib ya. Di sini juga biasanya ada kuliner sampai sama, namanya cuy mie spesial. Orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan cuy mie ganteng. Kenapa cuy mie ganteng? Karena yang jualannya itu mirip Ariel Noah, karena ganteng. Kalau masuk Trans TV. Padahal waktu itu yang diwawancara saya, tapi saya nggak sombong ya. Nah, yang suka pedas sangat cocok sekali ke cuy mie ganteng. Nah, biasanya ada di sini cuy mie ganteng. Karena di sana toppingnya itu menggunakan ceker balado. Nah, dan siang di depan juga di sana sama ada kuliner yang sempat viral juga, namanya bakmi lomi Lombok. Kalau di tempat lain bakmi lomi toppingnya menggunakan pangsit, nah kalau di sini menggunakan dorok-dok atau kerupuk kulit. Bukanya mulai dari jam 10 sampai jam 5 sore. Jadi bukan sebagai tempat lain, hanya di sini. Jadi bukan karena makanan khas Lombok, tapi hanya ada di Jalan Lombok. Nah, namanya bakmi lomi Lombok. Tapi ini ngomong-ngomong saya nggak di-endorse ya. Saya hanya mengenalkan apa saja yang dilewati oleh Bandros ini. Dari bangunan bersejarah, tempat yang viral, sama makanan yang viral juga. Nah, ini salah satunya kalau bakmi lomi Lombok, nah biasanya ada di sini nih, di samping si bawah pohon ini. Setelah dari Lombok, sebentar lagi kita akan langsung terbang ke Aceh. Nah, di Aceh ini ada sebuah rumah yang terkenal dengan cerita urban legend atau cerita horor. Namanya Rumah Kentang. Ada yang pernah nonton film Rumah Kentang 2? Nah, konon katanya dulu di sana ada